Begitu ya? Iya. Pak Sitomo, orang ini yang terakhir. Bapak sebagai seorang pemuka masyarakat, tokoh nasionalis yang pernah berbuat dan dicatat HKBP sebagai figur yang pernah mencatat sejarah di panitia jubileum 150 tahun HKBP. Ini sinode godang HKBP kan Desember ini, atau sinode godang ini seperti Munas atau Kongres akan memilih pemimpin. Kalau seandainya Bapak ditanya, pemimpin yang bagaimana yang diharapkan HKBP saat ini? Oke, saya sebelum sampai kepada siapa itu figur yang akan terpilih nanti itu, saya ingin sedikit menyampaikan tentang ada kerisauan dalam pikiran hati saya setiap ada sinode godang di HKBP. Karena satu, sinode godang itu meskipun agendanya itu ada tentang penyusunan rencana dan program kerja dan lain-lain, sesungguhnya agendanya hanya menjadi tunggal, itu pemilihan pimpinan HKBP, terutama pengurus dan sekjen kan gitu. Kalau ini sudah selesai, dianggap itu sinode godang sudah selesai. Itu yang pertama dulu kan. Padahal ada yang lebih penting. Apa yang harus dilaksanakan oleh nanti pimpinan tertinggi selama periode mereka. Justru ini yang sebenarnya yang lebih utama, dirumuskan dulu kan begitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tata cara pemilihan. Ini maaf saya minta maaf ini kalau ini sepertinya sudah sama dengan apa yang kita bicarakan tadi tentang pemilihan yang terjadi di negara kita, apakah pilkada, apakah pilpres, apakah pileg, gitu. Kan begitu kan? Saya tidak tahu apakah ada money politik, tapi yang pasti bahwa pendeta-pendeta kita yang berminat ke sana itu sudah membentuk tim-tim sukses kan gitu. Ini. Nah, apakah ini baik untuk memilih pimpinan suatu gereja, ya organisasi yang bernama gereja? Maka dalam pemikiran saya, kenapa sih kita ini tidak bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh gereja lain dalam memilih pimpinannya? Saya kasih contoh yang paling ideal barangkali, apa yang dilakukan oleh saudara kita, Roma Katolik. Sistem undi begitu? Bukan sistem undi, kita tidak tahu apa yang terjadi di Vatikan sana. Ya, kita tidak tahu yang terjadi sampai asap putih itu keluar. Apa yang mereka lakukan di dalam tempat konsinyur mereka itu, mereka yang berhak memilih di sana, kita tidak pernah tahu. Jemaatnya pun tidak pernah tahu. Hanya mereka melihat bahwa di Vatikan, di gereja itu muncul asap putih, berarti paus sudah terpilih, kan begitu. Nah, yang ini kan bisa sebenarnya dicontoh oleh HKBP. Dalam pikiran saya ya, Bung Condro, sebenarnya buat saya pemilihan evolusi itu tidak lagi menjadi ajang di sinode godang seperti ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita mampu memilih pareses kita yang memimpin distrik. Sekarang distrik berapa ada di sini? 28, 30, saya kurang paham sekali. Distrik saya Deboskap 28, tapi sudah ada penambahan mungkin udah 30 lebih. Kenapa ini penting? Pareses ini kenapa penting? Karena dalam benak saya dengan mengacu seperti apa yang dilakukan oleh Katolik, inilah nanti pareses ini menjadi tangan kanan Tuhan, wakil Tuhan untuk memilih seorang pimpinan HKBP. Gitu ya. Nah, itu yang satu fungsinya. Yang kedua, dari mereka inilah salah satu nanti yang akan muncul dipilih oleh Tuhan menjadi pimpinan HKBP. Sehingga kalau hanya yang 35 orang misalnya ini dikumpulkan di satu tempat di Pihak Raja sana atau di Sipoholon, ya, nggak ada lagi orang di sana, hanya mereka yang berdua selama 1 minggu. Sampai ada suatu saat misalnya di dalam sana, ya sekarang dalam mimpi saya, misalnya kita berdua ini termasuk pareses itu, nanti saya bilang, Pak Jonro yang pantas ini jadi pengurus kita. Pak Jonro sampai bilang, enggak, Pak si itu
cocok ini. Akhirnya mereka, kita nggak tahu bagaimana cara mereka Gitu muncul satu kan gitu, muncul satu ini. Nah, kita kan dengan sistem sekarang ada suara yang diperebutkan, entah bagaimana ini dulu sejarahnya sampai makin tambah sampai beribu-ribu, sekarang 5.000 sekian apa berapa itu suara, karena masing-masing gereja mulai jemaat sampai dengan distrik itu punya wakil sampai dengan pusat kan, sehingga dikumpulkan di sekian ribu. Maka ketika ada suara yang diperebutkan, jangan salahkan juga kalau pendeta ini sampai melakukan upaya bagaimana supaya suara ini sama dia. Kan begitu kan? Karena ya namanya juga pendeta, karena di pendeta itu puncak jabatan tertinggi adalah Epurus. Semua juga punya cita-cita ke sana, kan begitu kan? Tapi cita-citanya itu janganlah dengan cara-cara yang seperti saya katakan duniawi, seperti saya katakan tadi. Itu makanya fungsi daripada pimpinan distrik, yaitu preses itu sangat menjadi signifikan. Kita sebenarnya di sini yang harus kita perkuat. Mereka yang menjadi wakil Tuhan memilih dan diantara mereka sendiri, kan begitu. Gitu Pak ya.